Oke, kita masuk ke bagian motion 4 atau di gerak bagian keempat. Nah, ingat yang kemarin kita punya konsep untuk gerak lurus itu ada 5 gerak ya untuk sekarang. Nanti kalau di kuliah beda lagi. Nanti fun fact-nya yang kita punya itu adalah kita bisa bikin 13 rumus di 5 gerak ini menjadi cuma 3 rumus. Asal kita paham 3 rumus ini kita bisa pahami kok semuanya. Nah, untuk gerak lurus beraturan, ini gerak yang pertama ya. Jadi lurus beraturan. Artinya kalau dia gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. V-nya sama dengan konstan. Kalau konstan, berarti V-nya sama dengan U. Nggak berubah. V sama dengan U. Nggak berubah. Karena kan karena konstan. U itu ingat tadi apa? U adalah kecepatan awal, V adalah kecepatan akhir. Kalau nggak ada perubahan kecepatan, berarti mereka sama. U sama dengan V. Dan kalau U sama dengan V, berarti A-nya 0. A ini apa? Percepatan atau perlambatan. Nggak dipercepat, nggak diperlambat, karena kecepatannya tetap. Ya. Nah, kecepatannya tetap, percepatannya nggak ada. Kalau percepatannya nggak ada, di sini kita bikin A dikali T, 0 dong. Kan A-nya 0. Berarti ini V sama dengan U. Ya, nggak ngaruh. Rumus kedua nggak usah bikin. Rumus ketiga, ini juga 0. 2S. V kuadrat sama dengan U kuadrat. Ini juga sama aja, cuma informasi. Nah, berarti yang kepake cuma yang atas. Ini berapa A dikali T kuadrat, ini 0 kan ya? Karena A-nya 0. Berarti S sama dengan U dikali T. Nah, udah. Rumus untuk GLB itu cuma S sama dengan U dikali T. Atau U sama dengan S per T. Ini yang terkenalnya ini. U sama dengan S per T. Ya. Itu untuk yang pertama, gerak lurus beraturan. Nah, oke. Jadi ini ya. S sama dengan U dikali T. Nah, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Kalau berubah beraturan, kecepatannya nggak tetap, percepatannya ada. Rumusnya gimana? Ya udah ini aja. Kecepatannya berubah, percepatannya ada. Ya udah kita pakai rumus ini aja, GLBB. Bedanya, kalau A-nya itu dipercepat, kita ikutin rumus ini. Ya, kalau A-nya itu percepatan. Tapi kalau A-nya perlambatan, kita bikin jadi negatif. Jadi ini plus minus, plus minus, plus minus. Ya, ingat A-nya itu negatif atau positif tergantung dia dipercepat atau diperlambat. Ya. Oke, gerak jatuh bebas sekarang, GJB. Nah, di dalam gerak jatuh bebas ini, kita harus pahami yang pertama, yang merahnya itu adalah kecepatan awal nggak ada. Kenapa? Karena kalau gerak jatuh bebas, kita jatuhin benda kayak gini. Sep, jatuh. Jadi kita nggak kasih lempar ke bawah. Nggak dilempar, tapi dilepas. Ya, kata kuncinya dilepas. Percepatannya ada nggak? Ada. Karena yang bikin dia bisa gerak ke bawah makin cepat itu adalah percepatan gravitasi. Dari gaya gravitasi ya. Arah geraknya itu sama kayak arah gravitasi. Kan gravitasi ke bawah, narik kita ke bawah. Nah, ini sama jatuhnya ke bawah. Ya. Perpindahannya itu diganti dengan ketinggian. Jadi S-nya itu perpindahannya ganti dengan H atau height, tinggi. Ya. Tinggian, height. Nah, maka kalau kita di sini tulis, ini S-nya akan keganti, U-nya akan jadi 0, karena ingat U-nya 0, kecepatan awalnya 0, ini juga 0, ini juga 0, ya. A-nya akan jadi G, A-nya akan jadi G, akan jadi G, S-nya ini akan jadi H, ya. Maka rumusnya akan jadi seperti ini. Oke? Kita akan lihat bahwa U-nya nggak ada, A-nya jadi G, S-nya jadi H. Gitu aja, ya. Pemahamannya kayak gitu. Oke, untuk gerak vertikal ke bawah, ini sama kayak GJB, bedanya dia punya U, karena dia dilempar ke bawah, ya. Maka rumus dia tuh sama persis kayak U. A-nya ke G, A-nya jadi G, S-nya jadi H, cuman ubah itu doang. U-nya ada, U-nya tetap, ya. Berarti dia rumusnya akan persis kayak gini. Ya, karena kalau rumus GJB mana? Ini ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau rumusnya GJB gimana? V sama dengan GT. V kuadrat sama dengan 2GH, ya. Nah, bedanya hanya ada di sini doang, nih yang di lingkaran. Yang di lingkaran itu mewakili gerak vertikal ke bawah. Tapi untuk gerak jatuh bebas, itu hanya yang kotak. Ya, tapi kalau gerak vertikal ke bawah, dia ada yang lingkaran ini. UT, U, sama U kuadrat. Karena dia ada U, ada initial velocity, ada kecepatan awal. Dia dilempar, gitu ya. Oke, itu untuk gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas, itu sama. Sama GVB, sama gerak vertikal ke bawah. Bedanya adalah geraknya melawan gravitasi. Jadi kan ke atas, gravitasi kan ke bawah. Jadi dia namanya diperlambat. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya dia dilempar ke atas dan dia diperlambat, maka kalau diperlambat tanda yang di tengahnya ini berubah jadi negatif.
Karena A-nya jadi min G. Nah, ini nih, A-nya jadi min G. Min diperlambat ya, dikurangin gitu ya. Nah, oke. Jadi ini tinggal apa? Yaudah, S-nya ganti H. Ini S-nya ganti H, ini S-nya ganti H. U-nya ada, A-nya diganti G, atau min G ya. Bebas, intinya harus jadi negatif aja dia. Kalau misalnya gerak vertikal ke atas. Karena dia melawan gravitasi. Atau gravitasi memperlambat dia, gitu bahasanya. Ya, maka rumusnya jadi ini. Dia ada H, dia sama persis ya, sama GVB ya. Bedanya cuma di sini aja. Di tanda minusnya. Karena dia melawan gravitasi, atau dia diperlambat gravitasi. Oke, itu untuk bagian 4. Kita akan masuk ke contoh-contoh soal di motion 5.